Alhamdulillah. Gimana kabarnya solih-solihah, ayah bunda? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Oke, hari ini gimana kabar puasanya? Udah ada yang batal belum? Mudah-mudahan puasanya hari ini dan puasa sebelum-sebelumnya diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, hari ini kita nggak terasa ya, udah memasuki 10 hari terakhir Ramadan. Nah, 10 hari Ramadan terakhir Ramadan ini banyak orang yang berlomba-lomba untuk mencari Lailatul Qadar. Kira-kira solihah udah tahu belum nih arti dari Lailatul Qadar? Nah, kalau belum tahu kita belajar bersama ya. Oke, Lailatul Qadar itu terdiri dari dua kata, Lailatu dan Qadar. Kalau Lailatu itu artinya malam. Nah, kalau Qadarnya itu ada dua arti. Yang pertama, Qadar artinya takdir, dan yang kedua, Qadar itu artinya kemuliaan. Nah, sekarang kita akan bahas yang pertama dulu, Lailatul Qadar yang artinya malam takdir. Nah, Lailatul Qadar malam takdir itu dalilnya ada dalam Quran surat Ad-Dukhan ayat 3 dan 4 yang bunyinya, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan malam yang penuh keberkahan, dan kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala kejadian yang penuh hikmah. Dan maksudnya di sini kami itu adalah Allah. Jadi Allah telah menurunkan malam yang diberkahi. Malam yang diberkahi itu Lailatul Qadar. Dan dijelaskan segala kejadian yang penuh hikmah. Itu bisa jadi takdir. Jadi malam Lailatul Qadar itu artinya malam takdir. Itu menurut penafsiran para ulama yang pertama. Dan yang kedua, malam Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan. Nah, itu dalilnya ada dalam Quran surat Al-Qadr ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Qadar, malam kemuliaan. Apa sih yang mulia? Kenapa begitu spesial? Ada apa dengan Lailatul Qadar? Dengan kemuliaannya itu, apa aja kemuliaannya? Nah, yang pertama, kemuliaan menurut surat Al-Qadar ini, yang pertama adalah Allah telah menurunkan kitab Al-Quran. Jadi yang mulia yang pertama adalah kitabnya mulia. Ya, karena Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar dari Lauhul Mahfuz sampai ke langit dunia. Itu sekaligus 30 juz. Tapi diturunkannya kepada Rasulullah itu secara berangsur-angsur. Jadi Al-Quran itu turun ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Jadi itu yang membuat malam itu mulia. Terus yang kedua, tentang kemuliaan yang kedua yaitu Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi amalan yang kita lakukan pada malam Lailatul Qadar itu pahalanya lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Bayangkan, pahalanya lebih baik dari 83
83 tahun 4 bulan kita beramal, 24 jam non-stop pahalanya 83 tahun 4 bulan. Nah, itu adalah salah satu tanda bukti sayangnya Allah pada kita. Kita beribadah di malam Lailatul Qadar itu aja, kita pahalanya mengalahkan orang yang beramal selama 24 jam tanpa henti selama 83 tahun 4 bulan. Nah, jadi Masya Allah sekali baiknya Allah kepada kita ya. Terus yang ketiga tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Allah menurunkan semua malaikat dan pemimpin malaikat. Bayangkan Allah menurunkan semua malaikat. Semua malaikatnya itu nggak cuma dari lapis langit pertama, kedua, ketiga dan sampai ke-7, tapi semuanya dari lapis pertama sampai ke-7 Allah turunkan semua. Untuk apa? Untuk mengurus urusan yang ada di bumi, yaitu untuk mengurus kita. Salah satunya adalah untuk mengaminkan setiap doa hambanya yang berdoa ketika malam Lailatul Qadar. Jadi bayangkan kalau kita berdoa diaminkan oleh banyak malaikat, gimana? Mau apa enggak? Mau banget kan? Karena malaikat itu mulia. Malaikat itu pasti doanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat makhluk yang suci, malaikat makhluk yang taat kepada Allah. Jadi rugi banget kalau kita melewati malam Lailatul Qadar. Gitu. Terus yang keempat, yang membuat malam itu mulia adalah salamun hatta matla'il fajr. Salamun, sejahtera pada malam itu, yaitu Allah memberikan keberkahan yang Allah curahkan pada malam Lailatul Qadar. Nah, salam itu bisa berarti kebaikan, bersih, dan ketenangan, kedamaian. Jadi Allah itu memberikan dikasih semuanya keberkahan pada malam itu. Itu salah satunya mungkin kalau kita beribadah pada malam itu, malam Lailatul Qadar, kita merasa damai, merasa tenang hati kita. Terus merasa tenangnya itu tenang yang beda, tenang yang membuat kita sangat-sangat tenang. Jadi nggak bisa dirasakan pada hari-hari sebelumnya. Nah, terus yang kelima ya. Yang kelima itu orangnya mulia. Karena apa? Karena di malam Lailatul Qadar itu kita jika berdoa kepada Allah, minta ampun kepada Allah, insya Allah dosanya akan diampuni. Karena ada hadisnya dari Rasulullah SAW yang bunyinya, barang siapa yang sholat di malam Lailatul Qadar lalu berdoa dengan mengharap ridhonya Allah, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lampau. Nah, disitulah kita menjadi mulia karena dosa kita diampuni oleh Allah. Nah, itu tadi kemuliaan pada malam Lailatul Qadar. Yang pertama, kitabnya mulia. Yang kedua, amalannya mulia. Terus yang ketiga, Allah turunkan malaikat, semua malaikat termasuk pemimpin para malaikat yaitu malaikat Jibril. Dan yang keempat, Allah curahkan semua keberkahan pada malam Lailatul Qadar. Dan yang kelima yaitu dosa kita dapat diampuni. Itu. Gimana sih caranya kita dapat meraih Lailatul Qadar tadi, meraih kemuliaan itu? Nah, kalau tanda-tanda Lailatul Qadar semuanya nggak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Nah, kalau kita hanya diberi clue-nya saja, tandanya Lailatul Qadar berdasarkan hadis Ibnu Abbas dan hadis yang lainnya bahwa di malam itu suasana itu terasa damai, terasa nyaman. Terus langit itu terlihat cerah, bintang-bintang berterbangan, dan rasanya tuh adem sekali, tidak panas, tidak dingin. Terus pagi harinya matahari itu warnanya menyinarinya dengan warna merah, tapi tidak menyilaukan mata, gitu. Terus hal apa aja yang bisa kita lakukan ketika menjemput atau memburu Lailatul Qadar di 10 malam terakhir? Yang pertama,
meminta ampun kepada Allah dengan sebenar-benar ampunan. Terus yang kedua, membaca Al-Quran, karena kitabnya mulia kan. Kita baca Al-Quran, satu huruf satu kebaikan, apalagi satu huruf 10 kebaikan, apalagi di bulan Ramadan ini pasti dilipat gandakan. Dan apalagi kalau kita dapat Lailatul Qadar, sangat-sangat berlipat ganda. Terus yang ketiga yaitu melakukan qiyamul lail, jadi menghidupkan malam dengan sholat lail. Terus yang keempat, bisa dengan meminta doa. Nah, di situ di malam-malam itu kita boleh meminta doa kepada Allah yang insya Allah diaminkan oleh para malaikat yang turun ke bumi tadi. Gitu. Terus ada doanya juga, doa untuk meminta ampun yang diajarkan Nabi, yang sering dibaca Nabi ketika 10 hari malam Lailatul Qadar ataupun ketika Ramadan. Yaitu doanya Rasulullah ucapkan ketika malam Lailatul Qadar dan hari-hari Ramadan, yaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbu afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan Engkau mencintai yang meminta maaf, maka ampunilah aku. Itu doa yang sering Rasulullah ucapkan. Maka kita ucapkan juga, kita laksanakan juga, kita perbanyak doa itu di 10 hari terakhir Ramadan ini. Gitu ya. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung yang mendapatkan Lailatul Qadar. Dan mari kita gunakan kesempatan yang Allah berikan ini dengan sebaik mungkin. Jangan disia-siakan. Kita kencengin lagi ibadahnya seperti halnya Rasulullah yang membangunkan keluarganya dan serta mengencangkan sarungnya. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Jadi lebih semangat lagi puasanya, ibadahnya, niatnya satu lillahi ta'ala. Semoga kita semua menjadi hamba Allah yang beruntung dan mendapatkan Lailatul Qadar pada bulan ini. Oke, itu aja dari Ustazah. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya dari Ustazah mohon maaf. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.